bukti bahwa inilah peninggalan Bumiyut Ponorogo, inilah peninggalan nenek moyang yang lahir dari Bukit Bantarangin. Aliansi Seniman Negeri mendukung sepenuhnya Reog Ponorogo, Hasanah Indonesia. Ada apa dengan reog? Dan kenapa kesenian reog diklaim oleh negara tetangga Malaysia? Malaysia akan mengklaim kesenian reog Ponorogo sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Keputusan Malaysia tersebut tentu membuat masyarakat Indonesia gusar, khususnya seniman reog Ponorogo di Jawa Timur. Ada 5 versi cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul reog dan warog. Namun, salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Berekertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa di abad ke-15. Namun versi resmi alur cerita reog Ponorogo, kini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri, Dewi Ragil Kuning, namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singa Barong terdiri dari Merak dan Singa, sedangkan dari pihak Kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujang Ganong, dikawal oleh Warog, pria berpakaian hitam-hitam, dalam tariannya. Terlepas dari alur cerita yang ada, reog adalah sebuah seni pertunjukan tua, yang bertahan dari gempuran zaman. Memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warog dan gembelak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Lantas, kenapa reog diklaim oleh Malaysia? Dan mengapa ada kesenian reog di negara itu? Dilansir dari laman Universitas Krisnadwipayana, tari barongan atau nama lain dari tarian reog di wilayah Malaysia tepatnya di Johor dan Selangor, adalah tarian rakyat Jawa Timur yang dibawa ke Malaysia sekitar tahun 1722, oleh warga Jawa terutama yang berasal dari Ponorogo, ketika sedang merantau di sana. Dan sebelum terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilansir dari detik.com, pengamat budaya asal Ponorogo, Arik Dwi Jayanto, menjelaskan hal tersebut dari sisi sejarahnya. Sebuah disertasi terbitan Universitas Malaya pada 1825 mencatat bahwa gelombang pertama perpindahan orang Ponorogo ke Malaysia berjumlah 25 jiwa. Mereka menyeberang lewat Singapura. Lalu, jumlah perpindahan ini semakin membesar hingga menjelang abad 19. Pengamatan tersebut juga diambil dari tesisnya yang berjudul Sejarah Penghijahan Kesenian Reog Ponorogo di Batu Pahat, Johor. Dan pada tahun 1901 silam, warga Ponorogo bermigrasi ke Batu Pahat, Johor, Malaysia. Total ada 15.000 jiwa yang pindah ke negeri jiran. Perpindahan mereka pun sambil membawa kesenian reog Ponorogo. Reog saat itu dikenalkan oleh Saikun Kentus. Menurut Arik, masih ada sejumlah grup atau komunitas reog yang masih aktif di sebagian wilayah Batu Pahat. Bahkan, ada 3 grup reog dari sana yang pernah mengisi acara pada tahun 2012 lalu. Namun pentas seni reog di Malaysia memiliki sedikit perbedaan dengan pentas di Ponorogo. Seperti berat dadak merak di Malaysia, hanya berkisar 15-20 kg, sedangkan di Ponorogo mencapai 60 kg. Selain itu, reog di Malaysia itu hanya ada jatilan, pembarong, dan dadak merak. Sedangkan di Ponorogo komplit, ada jatil, warog, pembarong, dan seterusnya. Tarian ini menjadi kontroversi, karena dinyatakan sebagai warisan adat Malaysia dalam situs web resmi Kementerian Kesenian dan Warisan Malaysia. Dalam situs yang sama, deskripsi kisah pertunjukan reog ini digambarkan sebagai kisah Nabi Sulaiman dengan binatang-binatang yang mampu berkata, mempunyai harimau dan seekor merak yang berinteraksi dengan menari. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Ponorogo dan sentimen negatif rakyat Indonesia terhadap Malaysia.
Pada penyelidikan tentang hal ini, kemudian terungkap bahwa warisan adat yang dikenal sebagai tari barongan di Malaysia ternyata mengimpor dadak merak atau topeng yang digunakan dalam tarian reog, yang adalah simbol atraksi utama tarian dari Ponorogo. Perkembangan reog ini yang saya simpan di hati saya ini adalah budaya itu melambangkan bangsa itu sendiri. Kalau disebut budaya reog ini memang etnik Jawa yang ada di Malaysia, khususnya di negeri Johor. Jadi gitu. Jadi kalaupun masih ada sisa-sisa anak muda yang berketurunan Jawa di Malaysia ini, maknanya masih boleh untuk menjiwai reog itu sendiri sebagai kesenian budaya bangsa itu. Malaysia jangan macam-macam ya. Ingat, dulu pernah Anda mengeklaim reog sebagai budaya dari Malaysia. Jangan macam-macam, sekali saya ingatkan. Saya seniman Ponorogo bersama semua seniman reog yang ada di muka bumi ini pasti akan merasa marah atas klaim Anda yang ingin mengajukan reog sebagai warisan budaya di negara Anda, Malaysia. Ingat, reog dimanapun itu milik Ponorogo. Milik Ponorogo. Itu yang harus kamu ingat. Wahai saudara-saudaraku seniman reog dimanapun berada, di Indonesia ataupun di luar negeri, marilah kita bersatu, kita dukung reog Ponorogo untuk menuju ICH UNESCO sebagai warisan tak benda Indonesia. Awas, jangan sampai sekali-sekali siapapun berani mengeklaim reog untuk budaya dari negara lain. Wahai pemerintah, Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi dan juga para menteri-menteri yang berkepentingan dalam hal ini, tolong segera bawa reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda di ICH UNESCO. Jangan sampai terlambat. Kita bersama seniman reog Ponorogo bersatu menuju reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Rahayu, Rahayu, reog Ponorogo.